Sekarang dengan harga 8 juta sudah bisa dapat Asus ZenBook. Nanggung sih karena nambah 2 juta bisa dapat rumah gubuk. Tapi kalau nurutin nanggung, dompet pasti batuk-batuk. Dan ini adalah laptop yang sangat ringan bagaikan kerupuk. Yang secara desain bisa dibilang nggak bikin suntuk. Tapi apakah performanya bisa meliuk-liuk? Ya udah nggak usah kebanyakan celatuk. Saya ucapkan selamat menonton. Penduduk yang tidak terkutuk. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Asus, tapi Vivo. Jadi ini Asus apa Vivo? Lebih tepatnya ini adalah Asus VivoBook S13 S330. Banyak banget angka 3-nya ini ya. Dan ini adalah produknya Asus, bukan Vivo, tapi Asus kok Vivo. Asus VivoBook S13 ini dari segi varian warna memiliki 3 macam, yaitu Icicle Gold, Rose Gold, dan Transparent Silver. Untuk varian SKU ada yang Core i3, Core i5, dan Core i7. Hari ini kita akan mereview yang Transparent Silver dengan SKU Core i3. Untuk SKU yang terendah ini memiliki spesifikasi Intel Core i3 8145U dengan base clock 2,2 GHz dengan turbo boost 3,4 GHz. Layarnya berdimensi 13,3 inch dengan Full HD panel IPS. Graphic cardnya menggunakan Intel UHD Graphics 620, memori RAM-nya 4GB LPDDR3 dengan storage 256GB SSD SATA. Untuk harganya yang Core i3 ini sekitar 8 juta sampai 8.500.000. Yes, I know. Menurut kalian ini mahal? Karena masih Core i3 UMA dengan Intel HD kok harganya bisa sampai 8 juta. Well, mari kita kupas sama-sama. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa like dan share dulu video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan support JKID dengan cara subscribe atau berlangganan di channel ini. Subscribe-nya ini gak bayar kok. Tenang aja, dan dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah menyupport saya untuk upload video hampir setiap hari. Oke, sekarang kita bahas Asus VivoBook 13 Core i3 yang harganya 8 juta dan menurut sebagian orang, termasuk saya, mahal. Jadi mari kita cari bagian mana yang bisa bikin harganya ini jadi 8 jutaan. Kita bahas secara desain dulu, dan kalau secara desain Asus S13 ini hampir mirip dengan Dell XPS 13 dengan desain yang sleek, simple, dan terlihat sangat portable. Di bagian belakangnya juga mirip dengan Dell XPS dengan finishing aluminium berwarna glossy, namun bahan materialnya ini bukan aluminium, tapi masih plastik, dengan build quality yang menurut saya biasa aja, karena masih kerasa kopong dan kurang padat. Nah, masuk ke area dalam atau bagian keyboard ini bahannya aluminium yang memang memberikan kesan premium dan kerasa dingin ketika dipegang. Jadi semua bahannya plastik, namun di bagian armrest menggunakan aluminium. Untuk engselnya sama seperti Asus S430UN yang memiliki desain yang dinamakan ergolift, yang pantatnya itu ikut naik ketika engselnya kita buka. Sayangnya engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Emang nggak begitu masalah sih engsel bisa dibuka dengan satu tangan atau dua tangan, tapi buat saya sebagai entusias, ya kayak kerasa kurang aja. Karena kalau kondisi capek atau pas tangan kram kan males banget mau buka pakai dua tangan. Dan engsel yang tidak bisa dibuka dengan satu tangan ini menandakan kalau engselnya kurang proporsional di bagian atas dan bawahnya. Asus S13 dari segi dimensi sangat portable dengan ukuran panjang 30,6 cm, lebarnya 19,6 cm, dan tebalnya hanya 1,8 cm dengan berat hanya 1,2 kg. Sebagai perbandingan, jika kita bandingkan dengan ZenBook UX43 series, Asus S13 lebih terlihat mini dan lebih bagus. Asus ini emang agak sedikit bingung menurut saya ya. Di seri gamingnya, Asus ROG bersaing dengan Asus TUF. Di seri Ultrabooknya, ZenBook bersaing dengan VivoBook. Karena ya seri mid-entry-nya ini udah sebagus seri high-end-nya. Meskipun dari segi material, ZenBook lebih solid ketimbang Vivo. Tapi menurut saya secara penampilan, Asus S13 ini terlihat lebih mahal ketimbang ZenBook. Tapi itu pendapat pribadi saya ya. Di bagian belakangnya terlalu banyak mur dan baut yang tidak tertutupi dengan rapi. Dan kalau bagian cover bawah ini kita buka, di dalamnya terdapat satu kipas dan juga satu pipa heatsink yang tidak terlalu besar. Ya karena memang hanya Core i3 non-VGA atau hanya Intel HD, mungkin dari sistem airflow casing S330 ini terlalu kecil, jadi tidak memungkinkan kalau ditambahkan dengan graphic card. Untuk SKU Core i7 pun juga tidak ada graphic card tambahan, sama-sama masih menggunakan Intel HD. Jadi dari sini bisa saya simpulkan, kalau Asus menjaga sistem temperatur di casing S13 yang sepertinya mengejar desain portable dengan berat hanya 1,2 kg ini.
Untuk bagian mana saja yang bisa di-upgrade, bisa kita lihat di bagian dalamnya ini hanya terlihat satu slot SSD, tidak ada slot RAM, karena RAM-nya hanya 4GB dan itu pun sudah tersolder ke mainboard. Jadi yang bisa kalian upgrade hanya SSD-nya dengan cara mengganti SSD 256 ini ke kapasitas yang lebih besar. Untuk keyboardnya udah kerasa nyaman dan cukup empuk dengan desain yang mirip juga dengan Asus S430 dengan single LED backlit berwarna putih dengan 3 tingkat custom brightness, dan karena memiliki desain yang ergolift, jadi untuk ketik mengetik memang kerasa lebih nyaman di jari. Sayangnya, tombol powernya masih menyatu dengan keyboard, kemudian tombol arrow-nya juga masih terlalu berdekatan. Untuk touchpad-nya memiliki permukaan plastik dengan desain tombol kiri dan kanan yang menyatu, cukup nyaman, empuk, dan sudah cukup responsif. Untuk port I/O-nya sendiri, S13 ini tidak terlalu banyak atau limited karena sekali lagi Asus mengejar desain minimalis dan seportable mungkin, jadi banyak banget yang harus dikorbankan. Di sebelah kirinya hanya terdapat input power, HDMI, USB 3.0, dan USB Type-C. Dan di sebelah kanannya terdapat USB 2.0, jack audio, dan satu slot micro SD card. Untuk jaringan Wi-Fi-nya menggunakan driver 802.11ac dengan Bluetooth versi 4.2. Untuk audionya tidak seperti ZenBook yang memiliki audio premium seperti Harman Kardon, hanya menggunakan driver Sonic Master yang suaranya juga biasa aja, gak terlalu kenceng dan agak flat. Beginilah kira-kira suaranya. Kemudian untuk baterainya menggunakan 42 Wh battery yang diklaim Asus bisa mencapai 12 jam. Tapi mungkin itu maksudnya pas kondisi idle, karena ketika saya tes streaming YouTube dengan koneksi Wi-Fi, baterainya hanya bertahan sekitar 8 jam. Kalau kita ngomongin layar, saya akui layar dari Asus S13 ini sangat terlihat keren dan futuristik. Dengan bezel yang sangat tipis di keempat frame-nya, dengan screen body to ratio mencapai 89%, yang hampir nggak kelihatan bezelnya sama sekali. Meskipun desain seperti ini harus mengorbankan kamera webcam, karena tidak ada tempat lagi untuk menaruh webcam saking tipisnya frame dari Asus S13 ini. Kalau masalah webcam, saya rasa nggak ada masalah sih, karena pasti jarang banget pengguna menggunakan webcam. Kalau toh mau Skype atau video call, lebih enak menggunakan kamera HP yang secara spesifikasi lebih tinggi ketimbang kamera webcam laptop yang biasanya hanya 720p. Tapi sayangnya, menurut saya spesifikasi layarnya ini kurang, meskipun sudah Full HD dengan panel IPS, tapi tingkat kecerahan hanya 200 nits dengan sRGB hanya 69%. Jadi gambar yang dihasilkan oleh Asus ini agak terlihat pudar dan kurang tajam. Menurut saya ini sayang banget, karena dari segi desain layar sudah terlihat futuristik, dan saya yakin model-model frame seperti ini akan menjadi trendsetter di 2019. Sayangnya dengan desain yang sudah sebagus ini, Asus tidak mengimbangi spesifikasi layarnya dengan brightness dan sRGB yang lebih tinggi. Oke, sekarang waktunya kita tes Asus S13 ini secara performa. Seperti biasa, kita akan menggunakan Cinebench R15 dengan memonitoring suhu CPU-nya melalui HW Monitor. Dan Asus S13 di CPU benchmark-nya mendapatkan skor sekitar 379 CB dengan suhu max load 83 derajat Celcius. Tes ini menggunakan settingan default S13 dengan kondisi dicas dan sudah diset di best performance. Kemudian untuk GPU benchmark-nya, Intel UHD 620 dari S13 mendapatkan skor 45,35 fps. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Dan pantaskah Asus S13 Core i3 ini dihargai dengan harga sekitar 8 juta? Well, kalau kalian mencari laptop yang sangat portable, dengan dimensi yang sangat kecil, tipis, dan ringan, menurut saya sih pantas-pantas aja, karena dari segi harga VivoBook ini lebih murah dari ZenBook, meskipun secara build quality ZenBook lebih baik. Tapi menurut saya kalau secara desain sih VivoBook ini lebih baik dari ZenBook. Tapi memang dari beberapa aspek ZenBook lebih baik. Ya kalau VivoBook lebih baik dari ZenBook, ZenBooknya Asus nanti nggak laku dong. Jadi intinya kalau secara price to design, menurut saya harga 8 juta itu udah oke. Tapi kalau kalian nyarinya performa, Asus S13 ini bukan untuk kalian. Karena dari segi spesifikasi masih Core i3 dengan Intel HD, yang di brand lain seperti Acer Swift atau Lenovo 330S. Di range harga 8-9 juta, kalian udah dapat Core i5 dengan graphic card MX 150. Tapi sekali lagi jangan dibandingkan, karena Asus S13 ini ditujukan kepada consumer yang suka mobile dengan tingkat portabilitas yang tinggi. Karena dengan berat hanya 1,2 kg, saya rasa akan enteng banget sekelas laptop hanya 1,2 kg.
Dan saya akui kalau secara desain laptop Asus 13 ini terlihat sangat mahal. Jadi kalau digunakan untuk meeting dan sekedar presentasi dengan klien, akan menambah kepercayaan klien kepada kalian. Kalau klien tersebut nggak nonton review di KID. Dikiranya kayak Dell XPS harganya sekitar 20 juta, ternyata cuma 8 juta. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!